Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, pagi Bu. Gimana hari ini, sehat? Sehat. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Kita absen dulu. Meisha, Hadir. Melati, Hadir. Tahira, Sakit. Meisha, Hadir. Sani, Hadir. Amel, Hadir. Tina, Nggak tahu. Siren, Sakit. Disya, Izin. Lihusan, Kania. Hadir. Di sini Teteh akan menjelaskan kisah lahirnya Nabi Muhammad. Dengerin ya. Ya. Lahirnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi secara tidak langsung mengingatkan kembali sejarah kemanusiaan. Siapa yang lupa sejarah maka akan jahiliyah. Maka Allah menurunkan Rasulullah untuk ke bumi dengan membawa Quran atau petunjuk agar manusia mengenal sejarah dirinya sendiri. Dengan sejarah kita tahu awal mula penciptaan manusia dan akan berakhir kemana. Beruntungnya kita yang senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah kerjakan atau sunnah Rasul agar terlihat dari namanya jahiliyah. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusui. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibunya Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad selama 4 tahun. Ya. Kisah Nabi Muhammad selanjutnya, di usia 6 tahun sang ibunya wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun sang kakek wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Nah, tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik dan berasal dari golongan yang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu usianya 40 tahun. Pintar. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya dakwah yang disampaikan sembunyi-sembunyi. Lalu, udah itu Nabi Muhammad wafat saat berusia berapa? 60 tahun. 60 berapa? 63. Nah, iya. Nabi Muhammad wafat saat umur 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Terus dilanjutkan oleh Abu Bakar. Nah, ini peristiwa besar menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rabiul Awal atau bulan ketiga dalam kalender Hijriah adalah bulan yang dimuliakan umat Islam. Sebab di bulan ini Nabi Muhammad lahir ke dunia sebagai manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajarannya. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah, Allah sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab Injil. Kitab Injil dan Taurat. Sehingga para Rabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah dan gambaran tentang sifat-sifatnya. Bahkan Allah mengatur alam raya sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan misi kerasulan Nabi Muhammad. Terdapat tanda-tanda keajaiban yang mengiringi masa-masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi lahir pada hari
Senin malam menjelang dini hari. 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah bertepatan dengan 23 April 571 Masehi. 23 April. 23 April. Tepatnya 2 bulan setelah pasukan Gajah menyerang kota Mekah. Sebagian ada yang berpendapatan bahwa Nabi lahir pada Senin 9 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Beliau lahir di kampung, tahu nggak kampungnya? Nggak tahu. Kampungnya di kampung Bani Hashim di kota Mekah. Namun menjelang kelahirannya, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Selain itu, ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi di dunia sebagai pertanda akan kelahirannya Nabi. Seperti dikutip nih dari buku berjudul Uswatun Hasanah yang ditulis oleh Haddad Alwi. Keadaan di Mekah berubah menjelang lahirnya Nabi. Tarikh Islam melukiskan bahwa pada tahun 570 Masehi, sebagian besar negeri Mekah gersang kerontang. Terus api majusi padam. Dataran Mekah nyaris tak ditumbuhi tanaman dan pohon kurma. Namun menjelang lahirnya Nabi, hujan tercurah lebat. Tanah di sekitar Mekah menjadi subur dan pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Selanjutnya, tanda yang terlihat pada tahun kelahiran adalah peristiwa datangnya pasukan Gajah di bawah pimpinan Raja Abraha, penguasa dari Habasyah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dikisahkan Abraha adalah raja yang kejam dan arogan. Ia menyerang Yaman dan berhasil menguasainya. Ketika ia mendengar orang-orang pergi haji ke Baitullah di Mekah, timbul keinginan untuk membangun rumah suci di Yaman dengan mengalihkan perhatian orang-orang agar berhaji ke Yaman dan bukan ke Mekah. Nah, kalian udah pada tahu ya? Tahu. Alhamdulillah. Ya udah, sepertinya pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pirapih sidang dari dalam kali ini. Boleh pulang semuanya.